Nah, dan Gus Dur nggak bisa akan dipelintir oleh Israel, nggak akan bisa kan Gus Dur gitu. Nah, kalau sekarang ini kan teman-teman ini dengan segala kenaifan mereka, akhirnya mereka terjebak dalam strategi Israel yang memang menginginkan ada diplomasi publik Tapi yang masa sih seolah-olah mereka terjebak? mendukung mereka. Bayan, soalnya kalau kita lihat profilnya, latar belakangnya itu kan keren-keren ya. Pinter-pinter, Ada yang intelektual. profesor filsafat, luar biasa begitu kan. Kepengurusan di sayap-sayap organisasi PBNU juga pengalamannya ada. Jadi masa iya mereka senaif itu, tidak mengukur begitu dampaknya apa? Makanya itu yang kita pertanyakan juga gitu. Apakah mereka nggak ngerti? Mereka bilang sebagian ada yang mengatakan nggak tahu bahwa akan diatur dengan ketemu Presiden Israel. Jadi waktu diajak ke sana hanya untuk dialog antar agama. Nah, komentar saya, ya udahlah, kalau lagi situasi seperti ini, kalau mau dialog antar agama dengan Yahudi, nggak usah ke Israel. Banyak kok Yahudi di negara lain. Dan cari juga Yahudi yang mendukung Palestina. Ada nggak? Banyak banget. Contohnya siapa? Itu loh di Amerika, anak-anak mahasiswa, guru-guru di kampus, dosen-dosen akademik yang demo untuk mendukung Palestina, untuk mencoba menghentikan pertikaian yang sedang terjadi, ya serangan yang sedang terjadi, minta ada ceasefire, ya penghentian konflik, penghentian serangan, yang meminta agar Israel tidak melakukan genosida. Itu banyak banget, Mbak. Di Amerika, kampus-kampus banyak yang lumpuh, dan anak-anak ini, dan mereka tuh banyak sekali anak-anak Yahudi. Dan mereka ditangkap sampai sama polisi. Nah, kalau mau cari orang yang kayak gitu. Apa mungkin mereka berpikir begini ya Mbak Yen ya? Wah, mumpung ketemu presiden langsung nih. Kalau orang biasa kan susah banget ketemu presiden. Apa mereka mungkin berpikir seperti itu mungkin ya? gitu juga. Jadi ada sedikit, mungkin ada unsur narsis sedikit kali ya. Bisa jadi kan mungkin orang kalau orang nggak paham, wah mau ketemu presiden keren nih gitu kan. Cuma nggak melihat konteksnya. Ketemu presiden Israel di mana sedang terjadi genosida, pembantaian besar-besaran terhadap orang yang tidak berdosa. Itu juga ya, menarik pasti ya, kontroversi. Mbak Yen ya. Kenapa kayak niat banget gitu Israel sampai presiden Israelnya datang menemui warga-warga negara kita? Ya, itu memang apa? niat. Itu sudah disetting seperti itu, memang rencana mereka, rencana Israel untuk men-setting seperti itu, Mbak Yen? Israel akan terus melakukan diplomasi publik, akan terus melakukan langkah-langkah strategis yang akan menguatkan posisi mereka di mata internasional. Jadi mereka cari legitimasi. Cari legitimasi. Dan dengan cara engagement, public engagement. Ini biasa, semua negara melakukan itu. Jadi orang mempersepsikan ada orang-orang Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim itu dekat dengan Israel. Betul. Mendukung itu mereka juga. Ingin dipersepsikan seperti itu. Apalagi kalau datang dari NU kan gitu. Organisasi Islam terbesar di Indonesia. Buat Israel, wah ini strategis sekali nih untuk optik dunia. Bahwa di Israel, pemerintah Israel saat ini nggak dianggap bermasalah kok oleh organisasi sebesar NU. Nah, berarti Mbak Yen klaim atas nama pribadi nggak bawa-bawa NU itu agak bisa diterima gak ya Mbak Yen? Ya nggak bisa orang bawa nama NU kok. Iya kan, mereka pasti mereka juga bawa nama diundang NU. karena NU. Kalau mereka orang biasa saja mungkin tidak diundang kan Mbak Yen? Kalau mereka mengatakan bahwa saya si Polan, anaknya si Polan datang dari desa X gitu ya. Terus apa strategik interestnya apa? Kepentingan strategisnya Israel ngundang mereka apa? Nggak ada. Justru karena ada embel-embel mereka dianggap Nahdien, mereka dianggap aktivis NU, maka mereka diundang. Gitu. Tapi mereka salah besar ketika tidak izin kepada PBNU. Ya jelas salah. Kalau membawa-bawa nama NU, berarti ya mereka akan ada konsekuensi. Tapi kan mereka nggak dapat mandat kok. Iya, tapi mereka klaimnya kan atas nama pribadi, tidak ya bawa-bawa NU. Jangan bilang NU, jangan, kan di sana mereka mengenalkan diri sebagai orang. Kita lihat sebagai videonya NU. ya. Iya. Ternyata mereka bukan atas nama pribadi, mereka meng-highlight ke-NU-an mereka. Betul. Berarti itu bukan naif dong, Mbak Yen. Tahu kata-katanya apa yang mesti kita ini kan. Jadi makanya agak-agak apa ya? Ya mungkin narsis. Nah, Mbak Yen, ketika PBNU bilang kami tidak tahu apa-apa, bahkan Ketua Umum Gus Yahya itu sampai minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Orang-orang jadi bertanya, masa iya PBNU tidak tahu apa-apa? Mungkinkah itu Mbak Yen? Sangat mungkin. Orang NU itu 100 juta lebih, dan kemudian pengurusnya aja ya puluhan ribu. Ya, dan kalau sampai ke tingkat ranting ya bisa jutaan, nggak bisa dimonitor semua. Kita nggak tahu, pasti kan gerak-geriknya orang. Pasti kalau udah rame baru ketahuan, baru kalau mereka bawa-bawa nama NU, gitu.
gini Mbak Yen, mereka itu kan oke, profilnya memang mentereng ya, pengalamannya ada gitu. Tapi kalau di NU yang saya pahami mereka bukan Papan atas. layer utama lah ya, bukan tokoh sentral Bukan, begitu kan. bukan. Mungkin layer 3 atau layer Saya 4 juga begitu tidak kan. kenal mereka secara Mbak pribadi. Yeni saja tidak Nah, kenal begitu kan. Tapi kenapa mereka yang disasar? mungkin juga bisa jadi yang merekrut itu ada hubungan pribadi, bisa juga lewat teman, bisa juga jaringan-jaringan konferensi antar agama yang pernah mereka ikuti, jaringan aktivisme, bisa macam-macam gitu. Apakah karena memang bukan layer utama sehingga mungkin Israel menganggap ini yang lebih mudah dipengaruhi? Bisa jadi Israel akan berusaha untuk mengundang semua. Kalau bisa dapat layer utama lebih bagus lagi. Pernah udah sering mengundang Mbak Yen ya? Gagal Ya mulu sering tapi. banget lah kalau Gagal itu terus? sih. Hah? Saya memang nggak mau. Kenapa Mbak Yen? Ya saya nggak cocok sama pemerintahannya Netanyahu yang seperti sekarang ini gitu. Dan saya tahu ketika saya ke sana saya hanya akan dipakai sebagai alasan alat legitimasi mereka gitu, bahwa saya menerima policy mereka, kebijakan mereka. Makanya saya nggak mau. Gitu. Tahun kemarin saya harusnya berbicara di acara konferensi internasional yang diadakan oleh otoritas Palestina, gitu ya. Saya sudah sampai Yordan karena nanti rutenya dari Yordan naik mobil ke ke Palestina, gitu kan. Tapi izin tetap harus dari Israel. Izin tetap harus dari Israel. Nggak keluar-keluar dari sampai Yordan nggak keluar-keluar izinnya. Saya bisa aja bypass misalnya kontak orang-orang Israel gitu yang selama ini coba merekrut saya gitu, minta mereka gitu ya untuk memuluskan. Saya nggak mau. Saya memutuskan untuk pulang aja deh. Dan kemudian memang diberitahu bahwa konferensinya ditunda karena alasan keamanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.